Dani Levy akhirnya buka suara soal pemecatan Postecoglou, meski bawa pulang trofi Eropa untuk Spurs. Dani Levy akhirnya berbicara mengenai pemecatan pelatih Ange Postecoglou. Meski berhasil memberi Tottenham gelar Liga Eropa, ia menyebut bahwa keputusan tersebut tak terhindarkan karena performa buruk Spurs di Liga domestik musim sebelumnya jauh dari harapan. Meski kemenangan di final Liga Eropa pada 21 Mei 2025 sempat menenangkan publik, Levy menekankan bahwa finish posisi ke-17 di papan klasemen Premier League tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan kehilangan 22 pertandingan. Levy menyatakan bahwa keputusan memecat Postecoglou bukanlah keputusan tunggal, melainkan kolektif, melibatkan dewan klub dan staf teknis. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih, menyebut bahwa Postecoglou akan selalu jadi bagian sejarah klub. Tottenham menunjuk Thomas Frank sebagai pengganti yang dipuji karena kecerdasan, kemampuan komunikasi, dan reputasinya membina pemain muda. Levy berharap era baru di klub mampu membangun dari kesuksesan Eropa menjadi prestasi berkelanjutan di Premier League dan Liga Champions. Luka Modric bertujuan besar untuk bangkitkan AC Milan musim baru. Luka Modric resmi bergabung dengan AC Milan pada pertengahan Juli 2025, menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2026. Ia mengenakan nomor punggung 14, dan kedatangannya memupuk harapan tinggi di tubuh klub. Modric menegaskan, kedatangannya bukan untuk sekadar mengisi waktu di masa akhir karier, tetapi untuk meraih juara dan mengangkat gelar bersama Milan. Ia menyampaikan ambisi besar dalam publikasi resmi klub. Rossoneri tidak boleh hanya puas dengan sekadar lolos ke Liga Champions. Target minimal Modric ialah membawa Milan finish di posisi 4 besar Serie A demi tiket Liga Champions. Namun ia menekankan klub harus membidik trofi Jota juara. Mentalitas juara yang dibawanya dari prestasi panjang bersama Real Madrid diharapkan memberi dampak positif di ruang ganti Milan. Mantan kapten Kroasia itu bahkan menyebut Milan adalah klub masa kecilnya yang pernah sama tingginya dengan Real Madrid. Ia terinspirasi oleh idola Zvonimir Boban dan berharap menghadirkan profesionalisme serta pengalaman juara untuk membangkitkan prestasi Rossoneri kembali. Manchester United dan Newcastle berebut Benjamin Sesko yang cenderung ke Old Trafford. Manchester United dilaporkan mulai menjajaki transfer penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, usia 22 tahun. United menggelar pembicaraan eksploratif setelah Newcastle juga mengajukan tawaran resmi. Sesko dianggap target utama setan merah bila pemain memberi sinyal hijau untuk bergabung. Newcastle sebelumnya mengajukan offer sekitar 70 juta pound sterling ditambah bonus. United kemudian membalas dengan tawaran kurang lebih 74 juta. United diyakini telah bertemu Sesko secara langsung dan yakin pemain lebih condong ke Old Trafford. Pelatih Ruben Amorim masih ragu karena preferensi memilih striker dengan pengalaman liga domestik. Namun direksi klub yakin sejauh ini hanya menunggu lampu hijau dari Sesko agar menindaklanjuti bid formal. Konteksnya soal struktur tawaran dan biaya transfer. Rampas tawaran Newcastle, United kini menjadi favorit untuk merekrut Sesko. Leipzig dilaporkan mempertimbangkan perpanjangan kontrak sambil menunggu jawaban klub serta pemain. Keputusan final ada di tangan pemain, dengan deadline pengambilan keputusan makin dekat. Setelah tinggalkan Real Madrid, Lucas Vázquez didekati Espanyol. Lucas Vázquez resmi meninggalkan Real Madrid pada pertengahan Juli 2025 setelah lebih dari 18 tahun pengabdian. Ia tampil dalam 402 pertandingan dan meraih 23 trofi bergengsi bersama klub. Kepergiannya disertai acara perpisahan emosional di Valdebebas. Espanyol disebut sangat berminat mendatangkan Vázquez sebagai agen bebas musim panas ini. Klub Catalan ingin segera bergerak sebelum klub lain datang. Sebelumnya, Vázquez pernah dipinjamkan ke Espanyol pada musim 2014-2015. Kini, Espanyol tengah berusaha mengamankan jasanya tanpa biaya transfer. Namun menurut laporan, Vázquez tidak mau kembali ke Espanyol karena alasan emosional. Ia ingin menghindari menghadapi Real Madrid dan memilih opsi yang tidak membuatnya bersinggungan dengan mantan klub. Tawaran dari klub lain di Premier League, MLS, maupun Arab Saudi juga kini dipertimbangkannya. Lucas saat ini masih mempertimbangkan pilihan terbaik untuk karier dan keluarga. Ia menginginkan kontrak 2 atau 3 tahun di klub kompetitif yang menawarkan stabilitas untuk istri dan ketiga anaknya. Espanyol sempat menunjukkan minat, tapi sang pemain lebih memilih opsi di luar Spanyol. Timnas Indonesia makin gelisah, Ragnar Oratmangon cedera absen awal musim Liga Belgia.
Nama Ragnar Oratmangon belum masuk daftar line-up FC Vidender pada awal musim Belgian Pro League 2025-2026. Ia absen pada laga pekan pertama lawan Cercle Brugge 26 Juli 2025 dan saat melawan Standard Liège 22 Agustus 2025. Keterlibatan penyerang timnas ini semakin jadi tanda tanya besar. Pihak klub FC Vidender menyatakan pada 1 Agustus 2025 bahwa Oratmangon dan rekan Mohamed Bert belum pulih dari cedera. Manajemen belum memerinci jenis cedera yang dialami. Mereka juga memastikan belum bisa memastikan kapan kedua pemain akan kembali ke lapangan untuk klub. Sebenarnya Oratmangon sudah tidak bermain sejak akhir Maret 2025 karena terkena virus. Pelatih Vincent Eufrot menyebut kondisi kesehatannya belum stabil hingga pertengahan April lalu. Karena hal itu, ia juga absen dalam 2 laga timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi berikutnya. Absennya Oratmangon menyulitkan ritme tim, terutama lini serang yang mengandalkan kontribusinya. Penyerang kelahiran Belanda itu sudah mencetak gol dan assist di debut internasionalnya bersama Garuda pada awal 2024. Rashford dan Joan Garcia belum bisa didaftarkan, Barcelona ngotot tambah pemain lagi. Barcelona belum berhasil mendaftarkan Marcus Rashford dan Joan Garcia ke La Liga menjelang musim 2025-2026. Kendala muncul karena batas gaji klub belum memenuhi persyaratan financial fair play. La Liga. Kelima pemain baru masih terkatung dengan status administratif belum jelas. Presiden klub Joan Laporta menegaskan sudah mencapai target transfer setelah kedatangan Rashford dan Garcia. Ia menyatakan tidak berencana membeli pemain tambahan. Walau media menyebut ketidakjelasan registrasi memungkinkan langkah lanjutan, Laporta juga menyoroti perlunya efisiensi biaya demi kepatuhan regulasi. Situasi pendaftaran bukan baru. Barcelona musim lalu juga menunggu cedera panjang Marc-Andre Ter Stegen untuk menciptakan ruang administratif, lalu mengandalkan keputusan Superior Sports Council CSD. Klub kali ini berusaha memanfaatkan pendapatan VP Palcos dan sponsor untuk memenuhi aturan 1:1. Meski belum terdaftar, Rashford sempat tampil dan mencetak gol dalam laga pramusim melawan Daegu FC. Ia tetap optimistis, percaya klub akan menyelesaikan persoalan administratif sebelum musim La Liga dimulai pada 16 Agustus 2025. Garcia juga belum tampil secara resmi. Rodrigo pilih bertahan di Real Madrid meski terpinggirkan di bawah Xabi Alonso. Rodrigo merasa posisinya terpinggirkan di skuad Real Madrid sejak Xabi Alonso mengambil alih. Meski memiliki kontrak hingga 2028, ia sering duduk di bangku cadangan dan hanya memiliki menit bermain terbatas. Meski tampil sebagai starter di beberapa laga pramusim, meski mendapat minat serius dari klub-klub Premier League seperti Liverpool, Arsenal, dan Tottenham, Rodrigo menegaskan tidak berniat pindah. Ia ingin memenangkan kembali kepercayaan pelatih dan membuktikan diri sebagai pilihan utama dalam skuad Madrid. Kabarnya, belum ada tawaran konkret yang masuk. Rodrigo mengaku frustrasi karena sering dimainkan di posisi bukan favorit dan hanya mengisi kekosongan. Ia lebih suka bermain sebagai winger kiri, bukan di kanan atau sebagai striker. Meski performanya menurun akhir musim lalu, ia tetap berharap mendapatkan peran sesuai potensinya. Pelatih Alonso menjelaskan, keputusan sering mencadangkan Rodrigo berdasarkan pertimbangan teknis dan kompetisi di tim. Klub diperkirakan hanya akan melepas Rodrigo jika ada tawaran minimal 90 atau 100 juta euro. Namun sang pemain tetap optimistis dan berkomitmen bertahan.